Menantu, cucu dan cucu menantu dijadikan tumbal pesugihan demit Gunung Ringgit. Mereka jadi budak di alam astral gunung itu, dengan tugas utamanya memindahkan karung-karung yang berisi uang dan harta karun. Semakin banyak karung yang dipindahkan, akan semakin melimpah pula kekayaan orang yang telah menjadikannya sebagai tumbal. Lepas tengah malam, sekeping rembulan tampak jatuh terkulai di pucuk cemara. Agus menyaksikan pemandangan tersebut dari balik jendela kamarnya yang ia sibakkan gordennya. Sejenak ia menikmati pemandangan tersebut, sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya. Sejurus Agus mengamati satu persatu istri dan 3 anaknya. Mereka terlihat lelap sekali dalam tidurnya. Agus menghela nafas panjang, ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya. Sungguh, aku tidak ingin kehilangan kalian, hati Agus berbisik sekaligus berjanji pada dirinya sendiri, akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Ancaman tersebut hampir selalu menghantui Agus, setelah kehilangan demi kehilangan dialaminya. Mula-mula, ibunya sendiri yang meninggal dunia secara misterius. Kemudian, disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius. Tanpa sebab musabab yang pasti, mendadak mereka pergi satu persatu meninggalkan Agus untuk selama-lamanya. Kepergian mereka yang misterius itu, tak urung menimbulkan desas-desus di kalangan warga. Isu yang berkembang di masyarakat, Mbah Gimun telah bersekutu dengan demit Gunung Ringgit. Atas persekutuannya itu, kakek Agus tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan kompensasi nyawa menantu, cucu dan cucu menantu. Semula, Agus ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu. Ia tidak yakin benar, bahwa kakeknya akan setega itu terhadap menantunya sendiri, terhadap cucu dan cucu menantunya sendiri. Bagaimanapun, bagi seorang kakek cucu itu bagian dari darah dagingnya sendiri. Jika ia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya sendiri, berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar, bahwa kakekmu memang salah seorang penganut pesugihan Gunung Ringgit. Tetapi ketika engkau malah mendapat marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu, engkau harus berusaha mencari jawaban dengan cara yang lain. Nasihat Kiai Pian tiba-tiba terngiang di telinga Agus. Bagi Agus, Kiai Pian seorang tua yang bijaksana. Dan malam itu, dalam kesendirian Agus, segala ucapan dan nasihat Kiai Pian kembali terngiang-ngiang. Termasuk ketika Kiai Pian berkata, "Sekarang, coba kita berpikir dengan logika, jika memang kakekmu itu benar-benar tidak bersekutu dengan demit Gunung Ringgit, mengapa setiap orang yang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu setelah pulang ke rumah tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang dan bicaranya meracau?" Atas saran Kiai Pian pula, Agus bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya, yang dinilai tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Agus dengan didampingi Kiai Pian. Lamunan Agus buyar bersama telepon dari Kiai Pian yang memintanya bersiap berangkat ke Gunung Ringgit. Sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Pian tiba di rumah Agus. Agus menyambut kedatangan Kiai Pian dengan sikap penuh kehangatan. "Bagaimana Kiai, kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit?" kata Agus. "Boleh," jawab Kiai Pian. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 km, akhirnya Agus dan Kiai Pian tiba di Gunung Ringgit. Selama ini masyarakat mengenal gunung itu sebagai tempat mencari pesugihan. Dan kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit harus rela mengorbankan menantu, cucu dan cucu menantunya. Karena syarat tumbal yang demikian itu, pencari pesugihan di Gunung Ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Tanpa banyak bicara, Kiai Pian dan Agus berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal. Pekerjaan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan Punden Song Song Buana. Di punden inilah negosiasi spiritual dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan. "Gus, yang harus kamu ingat, tugas saya hanya memperlihatkan alam astral Gunung Ringgit. Perkara bagaimana nanti keputusan sikapmu atas apa-apa yang kamu saksikan, itu sepenuhnya tergantung dirimu sendiri," kata Kiai Pian mengingatkan Agus. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di Punden Song Song Buana. "Ya Kiai, saya mengerti.
Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik desas-desus yang beredar di masyarakat, bahwa kematian almarhumah ibu saya, adik kandung saya dan kakak ipar saya, semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek saya dengan demit Gunung Ringgit. Kata Agus menanggapi pernyataan Kiai Pian. Benar Gus, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu, sebelum akhirnya menentukan langkah berikutnya sebagai amanah dari keputusanmu. Hanya dengan demikian, kamu akan berusaha mati-matian untuk melindungi dirimu sendiri, juga istri dan anak-anakmu dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit, urai Kiai Pian. Ya Kiai, saya paham, kata Agus. Baiklah, sekarang kita mulai saja, ucap Kiai Pian seraya mengambil tempat di sebelah Agus. Apapun yang kamu lihat setelah berhasil memasuki alam astral nanti, kamu harus kuat. Semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu, dan jangan beranjak seinci pun dari tempat kamu berada. Lanjut Kiai Pian memberikan wejangan-wejangan kepada Agus. Baik Kiai, kata Agus. Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut asma Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang menjadi keinginan kita malam ini. Kata Kiai Pian seraya mengajak Agus membaca basmalah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Keanehan tiba-tiba terjadi setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Agus oleh Kiai Pian. Tiba-tiba saja Agus merasa berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tak terlihat ada tanaman yang tumbuh di areal tersebut. Sekujur tubuh Agus mendadak pula bersimbah keringat. Padahal baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang terasa menusuk tulang. Di padang yang gersang itu, Agus melihat banyak sekali orang berjalan hilir mudik. Bola-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Usianya pun bervariatif, mulai dari kanak-kanak hingga yang sudah cukup berumur. Satu sama lain seolah tidak saling kenal. Sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka. Hanya berjalan hilir mudik saja dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya bukan tanpa beban. Sebab, masing-masing dari mereka membawa karung. Yang laki-laki membawa karung itu dengan cara dipanggulnya. Sedang yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di satu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Agus menyaksikan pemandangan itu dari balik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar dengan hati berdebar-debar karena melihat seorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhumah ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru saja masuk SMA. Hampir tidak berkedip ia menyaksikan almarhumah ibunya yang berjalan hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Agus sudah sangat kelelahan, sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya. "Ibu!" Spontan Agus berseru melihat ibunya terjatuh mencium tanah. Ia ingin berlari menemuinya, tetapi aneh, kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. Bahkan, ketika akhirnya terlihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh seorang yang berpenampilan seperti Algojo, Agus tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menangis nelangsa. Bukan hanya almarhumah ibunya saja yang sempat terlihat oleh Agus di padang gersang yang panas menyengat itu. Ia juga melihat almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Seperti almarhumah ibunya, keduanya juga menjalani aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Tetapi Agus merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling kenal. Bahkan, ketika almarhumah ibunya jatuh dicambuki secara kejam oleh seorang Algojo yang berwajah sangar, baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja sekalipun mereka melihatnya. Agus sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya itu. Ia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya, dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi lagi-lagi kaki Agus mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak, hingga sama sekali tidak bisa bergerak.
Tetapi di puncak kegeraman Agus, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya pun mengalami nasib yang sama dengan almarhumah ibunya, dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh algojo yang lainnya. Pemandangan tersebut membuat Agus ingin melampiaskan kemarahannya. Tetapi ia sama sekali tidak bisa bergerak dari tempatnya. Agus benar-benar tersiksa, karena untuk berteriak saja mulutnya mendadak seperti terkunci. Benar-benar tak ada yang bisa diperbuat Agus dengan pemandangan yang nyalang di depan matanya itu, sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan Kiai Pian bergema sangat menggetarkan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja pemandangan astral yang nyalang di depan mata Agus lenyap. Agus kembali ke alam nyata, dengan posisi sama sekali tidak berubah dari semula, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Pian. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Pian melihat mata Agus berair. Air mata, sesenggukan tangis Agus menyibak keheningan malam puncak Gunung Ringgit. Kiai Pian berusaha menghiburnya. Gus, hanya dengan mengikhlaskan yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit, saya sendiri belum tentu bisa melakukannya, seandainya yang terjadi pada dirimu menimpa diriku. Ujar Kiai Pian dengan sangat hati-hati. Benar Kiai, saya akan mencobanya, sekalipun sulit rasanya. Kini, tak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai desas-desus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang adalah, membentengi istri dan anak-anak saya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Saya mohon Kiai bisa membantu saya, khusus untuk hal ini. Kata Agus di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah, dengan senang hati saya akan membantumu. Tukas Kiai Pian. Tetapi satu hal yang harus menjadi perhatianmu, agar dirimu serta istri dan anak-anakmu terhindar dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Lanjut Kiai Pian. Apa itu Kiai? Tanya Agus dengan penuh antusias. Jangan sekali-sekali engkau menerima pemberian dari kakekmu, berupa apapun, kata Kiai Pian kepada Agus serius. Jika engkau atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat tadi. Jangan sampai keluargamu jadi budak demit Gunung Ringgit seperti yang terjadi pada almarhumah ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu. Kata Kiai Pian mewanti-wanti. Demikianlah sekelumit kisah nasib budak pesugihan demit Gunung Ringgit. Terima kasih. Wassalam.